Hai umat Islam, kasihanilah umat Kristen dan Katolik, karena mereka bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam channel Al-Mu'allim Center, hampir setiap videonya ada komentar-komentar dari saudara-saudara kita yang non-muslim. Sepertinya mereka kebingungan dalam konsep teologi, kasihan. Oleh sebab itu, marilah kita kasihan kepada mereka. Kasihan, karena mereka sama-sama hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah, yang mereka butuh kejelasan, butuh jalan yang terang benderang, jalan yang lurus. Ini salah satu contohnya doa tulus 4 jam yang lalu. Berkomentar di salah satu video channel kami, yaitu channel Al-Mu'allim Center. Doa tulus menulis begini: "Halo Ulcim, siapa Allah lu itu? Jangan teledor," katanya. Katanya pencipta langit dan bumi, tapi tidak bisa punya anak karena dia tidak punya istri. Inilah jenis Allah yang do'if, tapi banyak yang percaya dan menyembahnya. Nah, komentar-komentar seperti ini menurut kami pribadi bukan penghinaan, bukan pelecehan juga bukan. Karena mereka sedang mencari kebenaran. Mereka sedang terombang-ambing bingung di dalam kegelapan. Oleh sebab itulah mereka rajin berkomentar di video-video kami yang jelas-jelas isinya pengajian kitab kuning gundul. Setiap videonya selalu ada tulisan Arabnya yang gundul. Tetapi mereka, saudara-saudara kami dari Kristiani dan Katolik ini rajin sekali. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Mu'allim mengajak kepada seluruh saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara Indonesia. Mari kita kasihani mereka. Mereka sama-sama hamba Allah, makhluknya Allah yang butuh jalan yang benar. Mereka juga butuh keselamatan dunia dan akhirat. Walaupun toh mereka misalnya nih berkomentarnya menukil atau mengambil dalil dari Al-Quran. Contohnya itu Quran surat 6 ayat yang ke-101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan seterusnya lah. Ini karena mereka ini masih bingung tentang konsep ketuhanan. Oleh sebab itulah harus kita tuntun, harus kita bimbing. Begini loh, kalau memang Tuhan yang kita sembah, yang kita agung-agungkan, yang kita puja dan kita puji, memiliki istri dan anak, apa bedanya Tuhan itu dengan manusia? Lah kok sepele sekali? Lah kok hina sekali? Tuhan memiliki istri dan memiliki anak. Ini Tuhan yang cap apa? Ya coba renungkan. Tuhan kan harus mengurus seluruh alam jagat raya. Mulai dari antariksa, bayangkan dulu lah. Kita nggak pernah kan jalan-jalan ke langit. Yang namanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Tuhan seharusnya yang maha besar dari segalanya. Oleh sebab itulah Tuhan tidak mungkin bisa dilihat oleh mata manusia, karena manusia ini terlalu kecil kalau dibandingkan dengan seluruh alam semesta loh ya. Dibandingkan dengan seluruh alam semesta, manusia ini sangat kecil, lebih kecil daripada semut. Coba bayangkan, mana ada makhluk yang lebih kecil daripada semut ingin melihat Sang Maha Pencipta? Enggak mungkin. Oleh sebab itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang eksis adalah Tuhan yang maha besar, yang maha segala-galanya, yang maha pencipta seluruhnya, pengatur dan pengurus semuanya. Pengatur dan pengurus semuanya. Itulah Tuhan yang berhak disembah. Tidak mungkin bisa dilihat dengan mata, apalagi kok Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini Tuhan cap apa? Tuhan kok seolah-olah hanya Tuhannya manusia. Padahal Tuhan kan harus mengurus seluruh makhluknya, mulai dari makhluk yang ada di langit, di planet, di antariksa. Belum lagi mengurus seluruh makhluk yang ada di samudra. Coba dibayangkan, kalau seandainya Tuhan memiliki istri, Tuhan sibuk bermesraan dengan istrinya, kemudian Tuhan punya anak, bagaimana Tuhan mengurus seluruhnya? Bagaimana sih?
Jadi Tuhan ini nggak bisa lah diatur dengan otak akal manusia. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mari kita kasihani saudara-saudara kita yang ada di Kristiani. Mereka itu masih bingung tentang konsep ketuhanan. Kalau di Islam, semuanya penganut agama Islam walaupun berbeda sedikit-sedikit tetapi sama prinsipnya. Tuhannya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hanya satu Tuhannya, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Walaupun dalam pensifatan misalnya ada perbedaan. Si A mensifati bahwa Allah misalnya berada di atas arsy, sedangkan si B mensifati bahwa Allah ada tanpa butuh tempat, tanpa butuh ruang dan waktu. Ini kan perbedaan persifatan. Tetapi hakikatnya Tuhannya sama, yaitu satu, Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Pencipta seluruhnya. Tetapi kalau di dalam agama Kristen dan Katolik, mereka itu masih bingung, masih otot-ototan, eyel-eyelan masalah Tuhan. Ada Tuhannya kan Trinitas nih. Yang berhak disembah itu sebenarnya hanya Allah saja, ataukah Yesus, ataukah Roh Kudus juga disembah? Ataukah memang tiga-tiganya menyatu? Ataukah memang Yesus harus dikasih penobatan, diangkat, dikasih sertifikat begitu, Tuhan dikasih sertifikat untuk dijadikan Tuhan? Ini kan mereka masih bingung. Jadi antar mereka sendiri itu masih kebingungan tentang konsep ketuhanan. Oleh sebab itulah sekali lagi kami mengajak kepada saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, ayo kita mandang mereka dengan hati yang rahmah, hati kasih sayang. Islam ini rahmatan lil alamin. Mari kita tuntut mereka bahwa Tuhan itu tidak sama dengan siapapun dan tidak sama dengan apapun. Tuhan tidak butuh apapun dan Tuhan tidak butuh siapapun. Kemudian ada lagi nih yang berkomentar, namanya Malang Itok, satu hari yang lalu. Ini juga melecehkan ya Nabi Muhammad SAW, karena komentarnya begini, nggak kuat dengan kejantanan Muhammad, makanya minta kawin lebih dari satu. Kalau kawin 4 Hawa baru berimbang untuk biologis nafsunya. Maka dari itu pembenaran boleh poligami lebih dari satu itu hanya dongeng dan tahayul. Kemudian kok dipercaya? Nah, orang-orang semacam ini nggak langsung kita serang, kita benci, tapi kita tolonglah mereka. Kita kasih pemahaman. Kalau mereka ini misalnya membenci Nabi Muhammad SAW tentang poligaminya, lalu mengapa mereka juga tidak menyerang Nabi Dawud? Nabi Dawud itu istrinya 99. Nabi Solomon istrinya 1000. 1000 coba bayangkan. Lah kok nggak diserang? Oleh sebab itulah mereka ini perlu kita bina, kita bimbing. Kalau Allah yang menyuruh bagaimana? Ya kan? Kalau Allah yang menyuruh nikah, kan nikah itu kan perintah Allah. Daripada zina, zina itu dilarang oleh Allah. Lah yang dilarang mereka tendang-tendang dengan dasar suka sama suka katanya. Itu kalau menurut pikiran manusia, tetapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian, semoga manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala.